Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya coba eh, memperlihatkan bagaimana cara kita membuat sebuah diagram atau mungkin flowchart atau mungkin desain-desain yang lain ya dengan memanfaatkan browser saja sama internet. Jadi tanpa menginstal aplikasi tambahan. Ya terutama kalian yang pakai HP yang mungkin memorinya hampir habis ya, maka nggak perlu lagi menginstal aplikasi lain untuk mengerjakan tugas. Baik, karena kelas 10 ini di tugas-tugas awal banyak menggambar algoritma menggunakan flowchart, maka perlu saya sampaikan bagaimana cara menggambar flowchart dengan menggunakan software yang online ya. Jadi nggak perlu menginstal aplikasi tambahan. Baik, langsung saja. Caranya adalah kita menggunakan aplikasi online namanya Lucidchart ya. Jadi langsung buka Chrome atau browser yang lain, silahkan ketikkan lucidchart.com ya, lucidchart.com. Oke, kita tunggu. Nanti setelah muncul halaman seperti ini halaman landing page-nya ya. Kalian langsung login dulu ya, karena kita kalau menggambar itu harus login dulu. Login, klik login, kemudian nggak perlu daftar ya, cukup kita gunakan ini aja, akun Google. Ya, kalian kan sudah di bagian akun Google oleh sekolah ya. Gunakan itu saja sehingga kalian bisa langsung pilih login with Google ini. Ya, klik. Kemudian silahkan pilih akun Google kalian masing-masing yang dari sekolah ya. Atau akun Google yang lain juga boleh sebenarnya, tapi saran saya mending pakai akun Google yang dimiliki oleh sekolah. Oke, kalau sudah kita pilih akun Google, maka nanti ada beberapa pilihan ya. Kita pilih yang free saja. Kita pilih yang free saja karena kita hanya butuh diagram-diagram yang sederhana ya. Cuman di sini ada keterbatasan, nanti dokumen yang bisa diedit hanya ada 3. Nggak masalah lah, nanti kalau yang lain sudah lewat kan nggak perlu diedit lagi ya. Jadi hanya eh, 3 file atau dokumen terakhir yang bisa diotak-atik atau diedit, yang lainnya biasanya nggak bisa. Jadi kalau pengen ngotak-atik yang dulu, maka yang baru harus dihapus dulu. Saya kira nggak masalah lah, kita masih bisa, karena yang lain ini harus membayar ya. Kita klik continue untuk pilih yang free, kita pilih yang free ya. Jadi pastikan ini yang aktif, yang free. Kita klik continue. Nah, kemudian silakan dipilih di sini role-nya ya. Kita berperan sebagai apa gitu. Karena kalian sebagai siswa ya, pilih aja yang students atau education industry ini. Kemudian pilih sebagai siswa ya. Kalau guru ya edukator, karena kalian siswa ya sebagai siswa. Kemudian untuk tipe studentnya pilih yang 7 sampai 12 karena kita SMK ya. SMK itu 10 sampai 12. Jadi pilih yang grades 7 sampai 12. Kalau yang high education ini biasanya kuliah ya. Oke, start diagram. Kita tunggu, nanti kita langsung akan dimasukkan ke dashboardnya. Dashboardnya seperti ini ya, cukup simple. Ini ada beberapa template. Nah, ini kita cancel aja ya, kita cancel atau kita tutup aja. Kita mulai dari dashboard. Baik, seperti ini tampilan dashboardnya. Kalau kita ingin membuat diagram baru atau dokumen baru, kita bisa klik new ini ya. New, kita klik. Kemudian pilih yang Lucidchart. Kemudian pilih yang blank dokumen. Ya, blank dokumen aja.
Oke, kita akan diarahkan ke jendela yang baru, yang mana jendela baru ini nanti akan menampilkan tempat kita menggambar ya di sini. Area kerjanya di sini. Kemudian di sebelah kiri ini ada tool-tool yang nanti akan digunakan untuk menggambar. Termasuk juga ada tool utama di atas ini yang ya mirip-mirip dengan Microsoft Office ya. Untuk menebalkan, untuk nanti mungkin barangkali mengubah tipe garis dan lain-lain ada di atas. Cuman untuk simbol-simbolnya ada di sini. Nah, untuk algoritma khususnya flowchart di sini sudah ada. Defaultnya di sini sudah ada sehingga kita nggak perlu menambahkan library yang lain ya. Kita cukup menggunakan yang ada di sini. Baik, sekarang akan saya contohkan bagaimana cara menggambar sebuah flowchart sederhana ya, sampai nanti bagaimana cara menjadikan gambar supaya kita bisa upload di Google Classroom atau yang lain. Baik, untuk memulai menggambar, jadi sekali lagi di sini ada area gambarnya. Di sini ada toolnya. Nah, tool ini kita bisa drag and drop ya. Nah, kalau pakai HP juga sama, pakai drag and drop. Ya. Geser, diklik, digeser, langsung ditaruh di sini. Misalnya ini saya buat Terminator. Terminator itu biasanya untuk memulai atau mengakhiri. Misalnya mulai. Kemudian misalnya sekali lagi saya akan memasukkan data ya, input data misalnya. Misalnya input nama siswa misalnya. Ya. Nah, di sini kita bisa otak-atik atau customize ya, karena di sini ada apa ya, kayak rounded gitu ya, tidak bersudut ini. Padahal biasanya kita kalau gambar jajar genjang ya ada sudutnya gitu ya. Nah, untuk menghilangkan sudutnya ini kita bisa atur di sini ya. Di tool ini salah satunya ada tool ini, shape option. Jadi di sini untuk mengatur panjang, lebar, termasuk roundednya sama rotate-nya, kita bisa putar menggunakan tool ini. Ya, jadi bisa memutar dengan sudut yang fix gitu ya, berapa, atau mungkin ukurannya difixkan biar seragam. Nah, termasuk juga roundednya. Misalnya di sini 6 saya ganti menjadi 0. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Termasuk ini roundednya saya ganti 0. Nah, jadinya kalau ini tetap ya, karena dia emang ellipse. Jadi roundednya meskipun dinolkan ya tetap seperti ini. Tapi kalau ini roundednya dihilangkan jadinya bersudut seperti ini. Nah, kemudian cara menghubungkannya gimana? Cara menghubungkan gampang. Cukup diklik objek asalnya, kemudian ya arahkan ke bagian yang merah, lingkaran merah ini ya. Kemudian di drag and drop. Nah, sampai muncul lingkaran di objek yang tujuan. Nah, otomatis nyambung meskipun kita geser-geser, kalau sudah nyambung nanti dia akan nyambung. Jadi harapannya nanti tidak akan terputus ya, tidak akan terputus. Kemudian misalnya saya tambahkan lagi, misalnya saya buat prosesnya apa, misalnya prosesnya ambil depan, misalnya ambil nama depan. Kemudian ini roundednya juga saya nolkan. Sama cara menghubungkan. Nah, kemudian misalnya terakhir, oh ya, di sini juga berlaku copy paste ya. Jadi ini kita copy. Nah, ini copy juga bisa, kemudian di paste di sini. Nah, ini di sini dibilang kalau paste itu juga bisa menggunakan Ctrl V. Tapi kalau pakai HP ya copy,
kemudian edit, paste. Oh iya iya ya. Jadi bisa pakai Ctrl V aja ya. Jadi di keyboard Ctrl V. Kalau mungkin pakai HP ya agak susah ya Ctrl V ya. Atau nanti dicoba aja kalau pakai HP bagaimana ya. Misalnya di sini, jadi kalau mungkin simbolnya sama kita bisa copas ya. Misalnya di sini outputnya tampilkan depan. Jadi output sama input itu simbolnya sama. Kalau proses kotak ya. Oke, dihubungkan terus terakhir ditutup. Nah ini juga sama, saya bisa copas, copy, kemudian di paste, kemudian ditaruh sesuai, kemudian diganti namanya atau labelnya. Sudah selesai. Nah kemudian bagaimana cara menyimpan? Ini otomatis nyimpen ya, tinggal mungkin kita ubah namanya, misalnya latihan 1 gitu ya. Nah, kita ubah namanya, biasanya di sini untitled bisa kita rubah. Kemudian kalau pengen jadikan JPG bagaimana? Nggak usah screenshot ya, nanti jelek semuanya ikut gitu. Jadi cukup kita pilih menu file, kemudian di sini ada menu export. Kita bisa pilih tipe file yang kita inginkan, bisa PDF, PNG maupun JPG dan yang lainnya. Nah, misalnya saya pilih yang JPG saja yang paling kecil ya. Nah, di sini ketika ekspor JPG, kita di sini ada opsi bisa dirubah lagi untuk file formatnya. Kemudian bisa milih crop konten, ini berarti otomatis nanti akan ngotak ke bagian yang ada gambarnya, enggak semua gitu ya. Jadi bisa fokus di gambar yang ada. Kemudian quality-nya kalau pengen bagus ya 300 ppi, otomatis nanti kapasitasnya filenya agak gede, tapi kalau ini pun cukup 160 ppi untuk laporan ke guru atau mungkin mengumpulkan tugas, itu saya kira udah cukup. Terakhir di download. Nah, nanti akan ada proses download. Nah ini generating dulu, kemudian nanti filenya akan otomatis terdownload. Nah ini sudah ada, misalnya show in folder saya tampilkan. Biasanya di unduhan ya atau di download. Nah ini filenya sudah ada. Oke, sudah jadi. File ini bisa file yang sudah terdownload ini nanti bisa kumpulkan ke guru melalui GC atau mungkin yang lain sesuai permintaan gurunya. Baik, saya kira itu untuk cara bagaimana gambar di Lucidchart. Setelah ini nanti akan ada tugas untuk kalian membuat flowchart tentang sebuah kasus ya. Baik, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.